Bab 73, saatnya sekarang. Hari ke-245 terdampar. Saat Sejun memanen tomat cherry, toko benih sekarang buka. Level toko benih Anda biasa. 4 jenis benih yang akan dijual hari ini ditampilkan secara acak. Pada nilai Anda saat ini, Anda dapat membeli benih sebanyak yang Anda inginkan dalam batas 5 koin menara. Toko benih dibuka, dan benih yang tersedia untuk dibeli hari ini ditampilkan. 50 biji kacang hitam 5 koin menara, 100 biji lobak 1 koin menara, 25 biji labu manis 5 koin menara, 500 biji bawang 5 koin menara. Apa? Harga benih telah meningkat secara signifikan sejak terakhir kali dia melihatnya. Sebelumnya, 100 biji lobak pasti 0,1 koin menara, tetapi sekarang harganya naik 10 kali lipat menjadi 1 koin menara untuk 100 biji. Apakah ini karena kenaikan harga pangan? Serigala membawa berbagai berita dari lantai 67 menara. Salah satunya adalah harga makanan di menara meroket karena belalang merah. Awalnya, itu tidak masuk akal. Belalang merah menyebabkan melimpahnya makanan, jadi bagaimana hal itu bisa menyebabkan kenaikan harga? Tapi itu masuk akal ketika dia memikirkan beberapa bulan dari sekarang. Bahkan jika tanaman mulai tumbuh sekarang, akan memakan waktu beberapa bulan sebelum dapat dimakan. Tapi saat ini, lantai 67 menara itu praktis menjadi gurun pasir. Ini berarti seluruh lantai menara telah sepenuhnya menghentikan produksi makanan. Selain itu, berita tentang belalang merah telah menyebabkan lantai lain dari menara yang mengalami kelaparan hebat 100 tahun yang lalu menimbun makanan dalam jumlah besar. Selain itu, harga makanan meningkat tajam karena pemilik tanah di lantai 55, lumbung terbesar menara hitam, Great, tidak melepaskan makanannya. Teringat bagaimana serigala mengibaskan ekornya dan memandangnya dengan kagum, dia merasa bangga. Tapi apa yang harus saya beli? Sejun sedang mempertimbangkan bijinya. Harganya rumit. Jika dia membeli 2, pasti akan melebihi 5 koin menara, jadi dia hanya bisa membeli 1. Setelah banyak pertimbangan, Sejun memutuskan untuk membeli bawang. Bawang menghilangkan bau tak sedap dan memberikan rasa manis, membuatnya cocok untuk sebagian besar hidangan. Dan baru-baru ini, karena bahan yang terbatas, kelinci mencemooh masakannya. Namun ia merasa dengan bawang merah tersebut, ia bisa mengembalikan harga dirinya. Aku akan menunjukkan kepada para bajingan kelinci itu apa rasanya yang sebenarnya. Sejun membeli bawang, berbicara seperti penjahat. Anda telah membeli 500 biji bawang. Total 5 koin menara telah dikurangi dari rekening ban benih TN Park Sejun. Anda telah mendapatkan 50 poin loyalitas toko benih. Anda sekarang memiliki total 106 poin loyalitas toko benih. Cing! Kantong kulit kecil berisi biji bawang muncul di tangan Sejun. Terima kasih telah menggunakan toko benih. Kamu bisa menggunakan toko benih LV2 lagi setelah 30 hari. Sejun menanam 500 biji bawang di ladang yang tersisa di gua dan mulai memanen tomat cherry lagi. Kemudian, administrator menara menanyakan percakapan apa yang Anda lakukan dengan kakek dan ayah mereka. Untuk pertama kalinya sejak Blue Moon, Aileen memulai percakapan. Wah! Saya tidur nyenyak. Aileen, yang telah meraung dan bekerja keras selama bulan biru, tidur nyenyak selama beberapa hari karena efek samping dari amukan hati naga dan bangun sambil meregangkan tubuh dengan penuh semangat. Saya tidur terlalu banyak. Apa yang dilakukan manusia menarik itu? Panggil bola kristal. Untuk melihat Sejun, Aileen memanggil bola kristalnya. Anda memiliki lebih dari 1000 notifikasi yang belum dibaca. Harap kelola notifikasi Anda. Lagi, ya. Notifikasi menumpuk di bola kristal selama berhari-hari, menghalangi pandangan Aileen. Aileen dengan cepat menggulir notifikasi. Beberapa di antaranya berbaju merah, tapi dia mengira itu adalah notifikasi dari lantai 67 menara. Dengan notifikasi dibersihkan dan bola kristal bersih, Aileen melihat-lihat pertanian untuk menemukan Sejun. Peternakan telah berkembang sangat luas sehingga dia harus mencari seperti ini sekarang. Itu telah berkembang lebih banyak hanya dalam beberapa hari. Saat Aileen memindai pertanian untuk menemukan Sejun, dia melihat Cuengi mengayunkan dahan. Cabang itu tidak biasa, karena menyusut dan melebar. Apa itu? Saat Aileen bertanya pada Cuengi, beruang madu raksasa merah mengatakan itu adalah cabang entitas jahat yang menyerap energi bulan biru.
Ant rusak yang menyerap energi bulan biru. Itu adalah makhluk yang sangat kuat. Dari mana itu datang? Beruang madu raksasa merah dengan bangga mengatakan bahwa ayah memberikannya. Manusia yang menarik. Jelas bahwa sesuatu telah terjadi saat dia tidur. Aileen bertanya pada ibu beruang madu raksasa Crimson untuk lebih jelasnya. Apa? Patung air mancur itu bergerak? Mereka bilang mereka kakek dan ayahku? Dia mengetahui bahwa kakek dan ayahnya telah berbicara dengan Sejun melalui patung naga hitam. Apa yang kamu bicarakan dengan kakek dan ayahku? Tower Farmer Park Sejun mengatakan bahwa ayah dan kakek Aileen memintanya untuk terus merawat Aileen dengan baik dan membantu mengelola menara. Mereka memintanya untuk merawatku dengan baik. Aileen terkejut dengan perkataan Sejun. Mereka memintanya untuk merawatnya. Apakah saya mendapat izin untuk menikah? Tower Farmer Park Sejun dengan keras menyangkalnya dengan melambaikan tangannya. Tower Farmer Park Sejun dengan cepat mengoreksi kata-katanya, mengatakan bahwa memintanya untuk merawatnya berarti terus membantu perawatan Dragon Heart Aileen di masa depan. Namun, hihihi. Kemudian tunggu saja tepat 300 tahun. Aileen tidak melihat pesan Sejun karena dia menuruti imajinasinya sendiri. Ketika dia tiba di lantai 75 menara mengikuti Theo, orang teringat apa yang dikatakan ayahnya sebelum dia meninggalkan desa Granier. Dia menyebutkan bahwa seluruh suku serigala hitam akan tinggal di desa selama sekitar 1 bulan untuk berburu sesuatu, mulai dari 5 hari. Itu karena permintaan dari asosiasi penyihir. Tentara bayaran suku Black Wolf adalah makhluk dari lantai 89 menara. Mereka adalah serigala yang lebih kuat dari suku serigala perak di lantai 85. Itu sebabnya dia menyarankan Theo untuk pergi ke desa Granier. Orang berpikir bahwa mempekerjakan hanya 3 anggota suku serigala hitam akan cukup untuk menekan serigala suku Theo dan serigala perak, dan merebut kontrak. Dan begitu aku merebut kontrak, dia berencana menggunakan ramuan pembatalan kontrak di rumah untuk membatalkan kontrak. Ketika saatnya tiba, Theo, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Saat orang bersumpah akan membalas dendam, Theo dan rombongannya tiba di pintu masuk desa Granier. Aku akan pulang dulu untuk menyampaikan kabar itu kepada ayahku dan bersiap untuk menyambut perwakilan Theo. Kedengarannya bagus, Meong. Mendengar bahwa Oren akan bersiap menyambutnya, Theo dengan senang hati menyetujuinya. Gerer Elka menyaksikan Oren bergegas pulang dan diam-diam menggeram. Sepertinya Theo belum menyadarinya, tapi skema Oren terlihat jelas oleh Elka. Sepanjang perjalanan ke desa Granier, menyaksikan Oren memelototi Theo, lebih menakjubkan lagi Theo tidak menyadarinya. Namun, Elka tetap diam. Bahkan, ia bersyukur jika Oren merencanakan sesuatu. Kalau begitu aku bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk hidupnya. Elka, dipengaruhi oleh Sejun dan Theo, menghubungkan segalanya dengan uang. Tetapi, kiot. Iona bersenandung saat melihat Oren pergi, membuat Elka sedikit gelisah. Kemudian, ayo pergi, Meong. Theo dengan percaya diri memasuki desa. Hampir setahun setelah dia melarikan diri dari desa pada malam hari, itu adalah kepulangan bagi Theo. Namun, melihat desa tak bernyawa, tidak seperti saat dia pergi, Theo bingung. Kenapa semua orang seperti ini, Meong? Kucing-kucing itu tampak kurus seperti kelaparan berhari-hari, dan mereka tampak kekurangan energi. Sebagian besar dari mereka menanggapi dengan suam-suam kuku atau tidak sama sekali saat melihat Theo. Dia tidak bisa mengumumkan kepulangannya yang gemilang ke desa seperti ini. Apa, Meong? Mengapa kucing kekurangan energi, Meong? Magang Jeff, apa yang terjadi dengan desa Granier, Mengeong? Theo meraih kerah Jeff dan bertanya. Ya, itu, tidak seperti ini saat aku pergi. Dari tampang Jeff dan kucing lainnya, mereka sepertinya tidak tahu. Sebaliknya, mata mereka menunjukkan kecemasan dan kekhawatiran. Itu karena keluarga mereka. Pulanglah dan cari tahu apa yang terjadi, Meong. Theo, yang berhati lembut, mengirim pekerja magang itu pulang. Terima kasih, perwakilan Theo. Kalau kamu kabur, aku akan menggandakan masa kontrak, Meong. Ya. Dan ambil ini juga, Meong. Theo mengeluarkan ikan bakar dari tasnya dan membagikannya kepada para pekerja magang. Terima kasih. Kucing-kucing itu dengan penuh syukur dan segera berlari pulang atas pertimbangan Theo.
Dan kemudian Theo memasuki toko ikan bakar favoritnya. Selamat datang. Theo, Meong? Bos, sudah lama, Meong. Tapi kenapa desanya begini, Meong? Theo bertanya kepada pemilik toko ikan. Meminta magang untuk mencari tahu apa yang terjadi hanyalah sebuah alasan. Dia adalah kucing sundere, Theo. Baru-baru ini, monster seperti katak muncul di Danau Zenka, jadi kita bahkan tidak bisa melihat ikannya, Meong. Monster mirip katak, Meong. Itu benar, Meong. Jadi semua kucing desa kelaparan sekarang, Meong. Menurut pemilik toko ikan bakar, sekitar 70% ikan yang dimakan kucing di desa Granier berasal dari Danau Zenka. Tapi seminggu yang lalu, Prok, monster mirip katak, muncul dan sekarang tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Untuk saat ini, makan ini, Meong. Theo memiliki beberapa contoh di mana dia mendapat ikan dari pemilik toko ikan bakar ketika dia kehabisan uang. Ingin membalas kebaikan ini, dia menyerahkan 50 ikan bakar dan kemudian melangkah keluar. Ayo kita ke rumah Oren dulu, Meong. Theo membawa anggota party yang tersisa dan menuju ke rumah Oren. Ayah. Oren. Kenapa kamu sangat telat? Ayah Oren, Israel, menyapa Oren dan bertanya. Dengan baik, Oren memutarbalikkan kisah ditipu oleh Skaram untuk menyembunyikan kesalahannya. Dia berkata bahwa dia diancam oleh Theo, yang mengambil semua uangnya dan membuatnya menandatangani kontrak untuk bekerja untuknya selama 10.000 hari. Apa? Theo menyewa tentara bayaran suku Serigala Perak untuk mengancammu dan membuatmu menandatangani kontrak? Ya. Theo akan segera datang. Tolong minta suku Serigala Hitam untuk membantu mendapatkan kembali kontrak dari Theo. Baiklah. Percayalah padaku. Sebenarnya, kami menjamu Hegel, kepala suku Serigala Hitam, di rumah kami. Jika saya memintanya, dia akan membantu kami. Dengan itu, Israel membawa Oren ke kamar tempat Hegel menginap. Bagus. Saya bisa menangani 3 anggota suku Serigala Perak sendirian. Hegel, yang telah berhutang budi selama tinggal di sini, dengan rela menyetujui permintaan Israel. Kemudian, Oren. Kamu di mana, Meong? Theo tiba di rumah Oren. Aku punya ide bagus. Jika kamu bertindak setelah aku mengambil tindakan, Hegel, kamu akan dapat menekan mereka dengan lebih nyaman. Tidak perlu untuk itu, tapi baiklah. Hegel agak enggan dengan kata-kata percaya diri Oren, tetapi karena Oren adalah putra tuan rumahnya, dia setuju untuk saat ini. Ayo pergi. Dipahami. Hegel mengikuti Israel dan Oren menuju tempat pesta Theo. Kemudian, semuanya, jangan bergerak. Atau hamster ini mati. Hegel, sekarang saatnya. Saat Oren mendekati Theo, dia tiba-tiba mencengkeram Iona yang berada di atas kepala Elka, mengancamnya dengan cakarnya, dan meneriaki Hegel. Hai! Anda orang gila! Hegel kaget melihat Oren mengancam Iona, ketua asosiasi penyihir dan majikannya, dengan cakarnya.